nanti terus. Ya, recording in progress. Silakan merecord dan saya tutup kamera saya supaya tidak mengganggu lalu lintas data internet ya. Di sini ada berapa slide ini? 36 slide. Nah, kita lihat dulu secara keseluruhan isinya apa ini. Biasa saya melakukan itu. Isinya mengenai definisi batasan, motor bakar, pemakaian. Kemudian kita sedikit diskusi kembali, mengingat kembali termodinamika. Ini tertera di sana ya, sudah kebaca walaupun kecil. Siklus Otto, siklus diesel, ada neraca energi juga. Nah, ini agak lebih mekanikal, yaitu ada gambar bagaimana katup-katup itu bekerja. Biasanya ini saya gambar di papan tulis. Terima kasih sudah digambarkan di sini, disalin dari buku sistem utilitas. Ya, kalau lihat gambar 73. Nah, kemudian ada neraca energi, kita bisa menyusun neraca energi, slide nomor 11. Kita lanjutkan nanti sambil jalan. Ada ini spesifikasi apa ini, nanti kita baca, sudah disiapkan oleh Pak Tirto atau siapa. Baik, kemudian bahan bakar untuk motor bakar ini, gasohol. Nah, di sini saya bisa cerita panjang bahan bakar untuk internal combustion engine, bisa gas hasil gasifikasi. Keahlian saya di gasifikasi biomasa. Nah, gas hasil gasifikasi biomasa bisa dipakai untuk menggerakkan diesel engine. Wah, baru saja saya jam 1 tadi kuliah mengenai gasifikasi. Mungkin saya akan tayangkan lagi ya kalau ada waktu. Ada sifat bahan bakar, ada karakteristik pembakar, karakteristik kinerja motor bakar, ada bagaimana motor bakar memperoleh udara, dan udara itu dipakai untuk pembakaran, dan biasanya ini berkembang menjadi pertanyaan. Pembakaran di dalam motor bakar itu berlangsung secara stoichiometri atau udara berlebih. Tentu saja jawabannya udara berlebih, dan pertanyaan yang terakhir, berapa kelebihannya. Barangkali di sini ada soal, karena itu kalian saya minta untuk menyiapkan A4. Nah, satu aja lah, saya nggak banyak-banyak, 1 A4, tapi dihemat ya, ditulis yang rapi, mungkin 1/4 halaman dulu, 1/4 halaman lagi ya.
Kalau terlalu panjang susah nanti kami memeriksanya. Ya, saya kira itu yang akan saya sampaikan pada kalian sore hari ini. Saya mulai dulu dari slide nomor 2 langsung. Slide nomor pertama saya. Motor bakar torak. Kalau saya mulai dengan internal combustion engine, internal. Tentu lawannya adalah eksternal. Saya pengen tanya siapa yang bisa menjelaskan atau memberi contoh internal versus external combustion engine. Tentu saja ada bonus. Pak Dwi yang dengan sukarela menjawab, kita beri bonus siapa. Langsung angkat tangan, name digit yang terakhir 3, dan jawabannya. Saya nggak menunjuk, saya tunggu aja 1 menit maksimum. Nah, saya mohon tidak terlalu lama ya. Ted, siapa? Apa internal? Apa eksternal? Nggak ada yang jawab? Ya, 1 menit belum berlalu. Saya minum kopi dulu, masih ada setengah menit. Baik, Pak Dwi, Pak Aryo, catat saja ini soal di ujian nanti. Enak ya. Nggak usah manggil orang. Soal di ujian nanti ya, internal combustion, apa bedanya dengan external combustion engine. Lalu ada lagi yang tertulis di sini, jelas ini, spark ignition engine dan compression ignition engine. Spark ignition engine itu motor busi dan compression energy itu motor diesel. Kenapa diberi nama itu? Nah, tertulis di sini barangkali, tapi saya ngomong yang lain saja, seingat saya ya. Pada spark ignition engine, campuran bahan bakar dalam bentuk uap dan udara, uap bensin di sini, motor bakar yang menggerakkan sepeda motor saudara, itu terbakar disulut dengan busi. Busi adalah sumber api. Busi bisa diciptakan dari arus bolak-balik, arus on and off, bukan bolak-balik, lebih baik dikatakan on and off pada tegangan tinggi, bisa 400 volt di dalam bus pada 2 kutub busi itu, tapi arusnya pendek, kecil, ampernya kecil, tegangannya tinggi, bisa menciptakan kilat. Nah, kilat itu yang menyulut. Sehingga kalau biasanya saya tantang para mahasiswa, beranikah Anda memegang busi yang dicopot dari engine-nya, tapi masih disambung dengan kabel listriknya, kalian start, kalian pegang antara dua elektroda. Nah, terasa enak sekali kejutan-kejutannya ya. Tidak akan mati karena ampernya kecil, tetapi tegangannya tinggi. Nah, ini saya sering berguru begitu. Kenapa? Itulah orang teknik, tahu apa yang kita kerjakan, tahu apa bahayanya, tahu apa tidak bahayanya. Spark ignition engine pakai busi. Nah, kalau saya lanjutkan banyak ceritanya. Percikan kilat tadi bisa terjadi karena arus yang on and off. Siapa yang membuat on and off? Ada arus, tidak ada arus. Ada arus, tidak ada arus. Boleh dibilang bolak-balik, boleh, tapi on off juga boleh. Yang membuat itu adalah platina yang berputar. Ya, platina itu membuat ada hubungan listrik, tidak ada hubungan listrik. Tentu saja motor penggerak mobil zaman sekarang, platinanya diganti dengan sistem elektronik.
Ya, punya istilah lain. Kebetulan mobil saya masih mobil kuno, jadi masih ada businya, masih ada platinanya. Busi selalu ada ya, tapi platina yang mungkin ada, ya, mungkin diganti dengan elektronik. Busi untuk menciptakan percikan api, menyulut campuran uap bensin dan udara. Platina atau komponen listrik, elektronik untuk membuat on dan off pada frekuensi yang sering sekali. Nah, pada compression ignition engine, campuran ini di sini bukan campuran uap bahan bakar. Bahan bakarnya adalah solar. Campuran solar yang diatomisasikan. Campuran solar yang dibutirkan kecil sekali menjadi kabut, belum sampai menguap. Nah, dan udara, campuran kabut, solar, dan udara tersulut sendiri karena temperaturnya mencapai temperatur bakarnya. Nah, temperatur bakar itu dicapai karena bukan dari api, bukan dari pemanasan, tapi dari kompresi. Dari kompresi. Karena akibat kompresi boleh dikatakan isentropik, adiabatik, reversible, apalagi kalau adiabatik tidak reversible, temperaturnya makin tinggi, maka temperatur itu akan tercapai. Satu, kuis nomor 1. Nah, kalau saya kuliah, kuisnya banyak ya. Kuis nomor 1, gunakan 1/8 halaman A4 saja. Motor diesel, saya menggunakan motor, bukan mobil ya. Motor itu penggerak mobil. Mobil adalah yang kita tumpangi, yang bergerak. Nah, ini motor prime mover, motor. Motor diesel itu bekerja dengan kompresi semula dari 1 atmosfer menjadi saya pilih 18 atmosfer. Ya, pistonnya ditekankan di dekat dalam silinder yang tertutup rapat menjadi 8 atmosfer. Saya pakai udara itu adalah gas ideal. Nah, kompresinya adiabatik, saya anggap isentropik atau mulus, tidak ada gesekan. Isentropik. Isentropik. Sekali lagi isentropik. Kalimat itu harus sering kamu ucapkan, harus ada di otakmu. Itulah termodinamika. Nah, akibat kompresi tadi tekanannya akan meningkat. Rumusnya adalah T2 per T1 sama dengan P2 per P1 dipangkatkan. Pangkatnya adalah gamma min 1 dibagi gamma. Nah, gamma itu apa? Gamma adalah Cp dibagi Cv. Karena gas ideal beratom 2, udara, Cp-nya adalah 7/2R, Cv-nya adalah 5/2R. Nah, saya ulang lagi, tekanan P1 1 atmosfer, tekanan P2 18 atmosfer, temperatur T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T2-nya berapa derajat Celcius. Nah, akibat T2 yang sekian tinggi tadi, tersulut kabut solar yang tercampur dengan udara. Silakan mengerjakan kira-kira 1/8 dari A4 saja. Karena masih ada yang berikutnya. Saya beri waktu berapa? 5 menit, banyak hitungannya. 5 menit, saya minum kopi lagi. Seingat saya ya, ini seingat saya itu ya, seingat saya memberi kuis, seingat saya 5 menit dari sekarang. Sekarang adalah jam 15:18.
Saya diam. Kuis nomor 1, 5 menit. Jangan hiraukan saya mau komunikasi dengan asisten. Dwi atau Haryo, tolong tuliskan dan kirim ke grup dosen SU. Rencana kuliah kita ini apa saja lagi. Nah, lagi-lagi saya harus memikirkan kembali. Dan ujian modul yang kesekian kapan? Tuliskan di WA grup kita. Saya punya catatan tapi selalu terbenam, entah kemana ini catatan saya ini. Berapa? 15, 19. Masih ada 4 menit. Ya, makasih Pak Aryo. Yang saya perlukan adalah kita pada minggu yang ke-8, Pak Aryo, benar ini? Minggu yang ke-9 ya. Minggu yang ke-9. Koreksi Pak Heri, kita di minggu ke-12, tapi bab ke-9, Pak. 12. Oh ya. Kolom Ya, yang paling kiri ya, minggu ya, Pak. ke-12. Ya. Nah, Bab 9. bab 8. Bab 9, Pak. Bab 9, ya. Jadi pekan depan itu bab 10, pekan depannya bab 11, lalu ujian modul 3. Atau Iya. UAS. Ya. Ini saya mengatur kecepatan saya mengajar ini. Kan 5 menit saya pengen mahasiswa kita ini enggak hanya pinter ngitung, enggak hanya hura-hura. Semua senang hanya hura-hura, ada CHE naik. Mohon maaf ya kalau saya diundang nggak pernah hadir. Saya senangnya merenung di puncak gunung. Enggak. Nah, untuk memandang jauh supaya mata menjadi bagus tanpa akomodasi. Kalau di gunung atau ke tepi pantai, bahkan menyelam di antara ombak-ombak yang tinggi. Nah, di situ kebiasaan saya. Kalau diajak saya naik, mohon maaf saya nggak biasa itu. Walaupun saya juga senang nyanyi ya, bisa main gitar juga bisa. Walaupun jelek, tapi bisa main gitar. Ya, sebagai manusia kita harus punya olahraga, punya seni. Olahraga melatih kejujuran, dalam hal ini sportivitas. Seni melatih kita halus. Walaupun saya sering marah, sebenarnya itu marah jabatan dosen harus marah. Nah, ini yang stres saya. Nggak bisa marah. Ini ketemu kalian mau marah gimana? Dikira gila sama keluarga saya. Di depan menghadap tembok kok marah-marah, kan jadinya gila ya. Baik, masih ada tadi lewat 18 tambah 5.
Nah, sudah habis ya. Kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan dengan masih di sini saja saya bisa cerita banyak. Ada internal combustion engine, ada external, ada spark, ada combustion, ada tadi ada yang terakhir menghitung berapa temperatur akhir kompresi sebuah motor diesel sehingga temperatur akhir kompresi itu bisa menyulut kabut solar dan udara. Di gambar ini saya ingin cerita juga, ini adalah motor bakar pakai busi biasanya kecil begini. Ini kira-kira 1 atau 2 kilowatt. Di rumah saya ada yang lebih kecil. Nah, dulu kami pakai untuk main-main ke gunung atau ke pantai. Nah, tapi sekarang karena ada power bank ini saya pakai, dulu kan nggak ada power bank ya. Kalau ke pantai yang bisa ditempuh dengan mobil atau ke kaki gunung yang bisa ditempuh pakai mobil ya bawa ini. Malah ukurannya hanya 450 watt, setengah kilowatt. Ini saya bisa menandai ini. Nah, kalau ini saya bisa menandai, oh nggak usah ditandai, ada tulisannya diesel. Sekarang saya mau tanya siapa yang bisa menjawab tanpa saya tunjuk, bonusnya 3. Ini motor diesel ada berapa silinder? Siapa yang bisa menebak? Di gambar ini berapa sih? Itu kemahiran, keterampilan saya. Kalau berkunjung, motor dieselmu sekian silinder ya. Ya, silakan. Saya tunggu 1 menit. Ini slide nomor berapa? Kok nggak ada nomornya ini? Slide nomor berapa, Pak? Nomor 3 kalau nggak salah. Oh, nomor 2. Wah, masih slide nomor 2. Ya, Haryo catat, karena nggak ada yang menjawab. Nah, tidak ada pengen bonus, ditulis. Tidak ada yang pengen bonus untuk sore ini. Kita catat. Nanti sebagai refleksi kuliah. Bahwa masih... Ada hand. Ada? Ada. Sorry. Siapa? NIM dan nggak usah nama lah. NIM saja, terus apa? Ya, 016, Pak. 016, terima kasih. Jawabannya? Makannya 4, Pak. 4. Bonus 3. Tapi salah. Kamu bisa ngoreksi lagi. Bonusnya tambah 3 kalau bisa ngoreksi. 6 berarti. Ya, 016 masih. Oh. Sudah dapat 3. 6 mungkin, Pak. 6 benar. 6. Nah, salah. Ya, sudah ya. Salah. Ada yang lain? Satu lain. 8, Pak. Mas, karena salah, saya beri kesempatan seorang yang lain. Siapa? 8, Pak. Ini siapa nama NIM-nya dulu? 054, Pak. 054. Terima kasih. 054 dapat bonus 3 ya. Yang 3 udah diambil oleh 016. Di Haryo dicatat nih, bagus sekali. 054 8 silinder, dan lebih jauh lagi ini bentuk posisi silindernya adalah V. Bukan berjejer sejalan. Kalau 8 berjejer itu panjang. Nah, ini mobil balap biasanya susunannya adalah 4 dan masing-masing jajaran 4 itu membentuk huruf V. V engine. Kalau kamu lihat mobil mewah, ini rupanya 054 punya mobil mewah ini. Mobil balap nih. Simbolnya ada di bodi dari mobil itu, ada simbol V. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Jangan lupa dicatat bonusnya. Catat sendiri juga, nanti bisa protes di belakang hari. Ya, di industri kimia motor diesel lebih banyak dipakai karena daya tahannya. Dia bisa bekerja tanpa berhenti selama sepanjang tahun.
sepanjang selama itu ya. Dan ukurannya karena itu dibuat besar, tapi motor diesel jarang dipasang di mobil karena getarannya tinggi. Ya, tadi kita punya compression ratio 1 menjadi 18. Nah, kalau di motor busi itu 1 sampai 8, 1 sampai 7. Mobil saya kuno itu 1 sampai 7 saja. Mobil yang baru barangkali 1 sampai 8, diesel yang baru bisa 1 sampai 20. Nah, teknologi peredam getaran berkembang sehingga compression ratio tinggi tidak menjadi masalah. Bisa dioperasikan sepanjang waktu. Ya, itu yang kamu lihat sekarang dan saya juga, tapi saya benci bis-bis itu kalau parkir di terminal, mesinnya nggak dimatikan, dibiarin saja, apalagi bis yang pakai AC. Nah, kemudian mesin motor penggeraknya jalan terus untuk menggerakkan AC, AC-nya untuk membuat kenyamanan penumpang. Jalan terus, operasikan terus. Di pabrik juga begitu, dan ukurannya kamu lihat di sana. Ya, ini ada tulisan. Di kilang minyak Dumai, mungkin di buku saya tertulis ada 4 motor diesel yang menggerakkan listrik 3,5 megawatt masing-masing. Nah, kalau di PLTG, nah PLTG ini apa? Pembangkit listrik tenaga gas. Ini sebenarnya turbin gas. Tapi kenapa menyediakan 17 dan 10 megawatt motor diesel? Ini sebagai standby, sebagai cadangan yang selalu siap dioperasikan. Turbin gas pengoperasiannya masih harus bertahap. Motor diesel sekali dijalankan ya dipanasin dulu. Kalau mengikuti prosedur kita memanasi motor pada mobil atau sepeda motor kita 5 menit, 3 menit sudah bisa dipakai ya. Begitu. Ini ada informasi lain. Cadangan PLTD cadangan kalau di polipropylen Cilegon, ini Chandra Asri kalau nggak salah, bukan Chandra Asri. Polipropylen itu PT apa ya? Kalau Chandra Asri polietilen. Kalau Politama Propindo, Pak. Politama Propindo. Nah, Mas Aryo apal. Itulah sarjana teknik kimia. Loh, kok apal? Ya karena sarjana teknik kimia. Mahir polimerisasi, mahir reaktor pipa. Polimerisasinya ini dalam reaktor pipa ya. Pipa yang panjangnya bermeter-meter tapi diputar-putar. Tapi kalau kuliah reaktor itu namanya tubular plug flow reaktor. Nah, kok apal Mas Aryo namanya? Kok kita belajar PLTD-nya 2 kali 1 kilovolt ampere. Saya curiga salah tulis ini. Kalau 1 kilovolt ampere ini hanya 1 kilowatt. Mungkin 1 megavolt ampere. Mega ya, mega. Nah, kayak di atasnya ini 1200 kilovolt ampere. Ini 1,2 mega. Saya kira yang ini salah tulis. Nah, kreativitas atau kejelian itu juga harus kita bina ya. Ini salah tulis. Kadang-kadang kami memeriksa soal kadang-kadang hanya berdasarkan numeriknya, berdasarkan satuannya. Kadang-kadang, tapi kebanyakan kami memeriksa atas dasar langkah-langkah yang ditempuh ketika menyelesaikannya. Bagus sekali ini sudah disiapkan cara bekerjanya. Saya mau cerita apa? Ini compression, atau motor busi sama aja. Nah, yang atas motor busi itu ada businya. Nah, kelihatan sekali businya memancarkan dia begitu. Sekarang kalian hitung. Ada tulisan 1, 2, 3, 4. Ini apa ini? Kapan 1, kapan 2. Ini banyaknya langkah. Nah, ini diberi nama 4 langkah. Nah, 4 langkah.
2 putaran, 1 kali pembakaran. Betulkah itu? Ini 4 langkah, 2 putaran, 1 kali pembakaran. Nah, ini tuh, langkah yang tidak ada pembakarannya itu membuang gas bakar, menghisap udara. Mesin masalah, motornya menjadi lebih dingin karena didinginkan dengan udara yang dihisap tanpa ada pembakaran. Kalau motor 2 langkah sudah jarang, kecuali masih dipakai oleh sepeda motor balap. Dulu Yamaha 2 langkah, dulu Kawasaki 2 langkah. Cirinya suara knalpotnya dibedakan dengan suara knalpot Honda. Beda sekali dulu. Nah, sekarang Yamaha entah, kalau nggak salah juga sudah 4 langkah. Zaman dulu semuanya itu punya simbol, punya ciri. Bahkan sampai suara knalpot aja mencirikan 2 langkah atau 4 langkah. Zaman sekarang mencirikan juga. Yang bising itu geng motor. Itu kan? Kalau kamu punya sepeda motor bising, segera saja diganti sebelum ditangkap polisi, sebelum ditangkap Satpol PP, karena kamu akan dianggap sebagai geng motor yang suka bikin onar. Enak ya? Kuliah sama saya banyak ceritanya, sambil ngitung itu benarkah? Yang atas ini 4 langkah, benar ya? Nah, yang atas sama yang bawah bedanya apa ini? Yang atas itu pergerakannya adalah maju mundur, reciprocating. Tapi dengan engkol yang ada di bawah ini, gerakan maju mundur dibuat menjadi putaran. Nah, tentu ada kerugian, gesekan, dan sebagainya. Kalau yang bawah ini sama, compression, sama, ditekan, tapi bukan reciprocating, rotary. Cara menekannya gimana? Nah, cara menekannya ini, bidang ini membuat makin ke sini akan volumenya makin kecil. Coba dilihat, volume di sini semula gede menjadi kecil. Nah, di sinilah ditaruh busi atau di sinilah disemburkan solar. Ya, baik, itu cerita mekanik ya. Itu cerita yang lainnya ya kalian sudah tahu. Siklus diesel bagaimana, nanti ada siklus Otto bagaimana hitungannya, pembakaran bagaimana hitungannya, udah ya. Tapi terima kasih ini Pak Tirto sudah menyiapkan. Pak Tirto memang sering bekerja dengan diesel engine. Untuk bahan bakar, apa kalau diesel engine? Biosolar. Apa itu biosolar? Cari sendiri ya. Iya, ini apa ini? Kalau lihat gambarnya, lihat gambar ini kita bisa duga ini adalah compression reciprocating yang disulut dengan tekanan atau dengan busi. Pertanyaannya, spark ignition ataukah compression? Jawabannya dicari sendiri ya. Reciprocating maju mundur ini pistonnya yang utuh warna putih, nah, bukan putih ya, warna putih tanpa warna ini. Nah itu pistonnya, kemudian engkolnya membuat putaran. Putaran itu ditransmisikan ke roda dan sebagian kecil ditransmisikan untuk membuka dan menutup klep. Membuka dan menutup klep dengan cara naik turun ini. Oleh sebab itu motor bakar yang sudah tua, sudah aus, terdengar. Bukan suara ledakan yang terdengar, tetapi suara klep ini. Tak-tok, tak-tok, kira-kira 1000 kali tok. Enggak, 1000 kali sampai 1500 sampai 3000 suara tok dalam 1 menit, tergantung RPM dari putaran itu. Nah, ini lagi. Bagus sekali nih. Apa yang saya terangkan sudah ada di sini, tadi belum baca. Lihat ini ada engkol
yang ada ujungnya ini yang membuat ya ini klepnya, ini toraknya, ini ruang bakarnya, dan seterusnya. Ini platina, ini sumber apinya, sumber listrik. Ini platina yang membuat on off-nya listrik. Ya, motor 2 langkah sudah saya ceritakan. Siklus Otto ini termodinamika. Tidak saya terangkan, tetapi kok ada warna merah ini. Apa ini? Rupanya gambar di buku saya mungkin salah ini. Menyalin dari buku saya, tapi ada kesalahan. Coba dilihat. Siklus Otto itu ada menggunakan siklus motor bakar busi menggunakan siklus Otto yang terdiri dari 4 langkah ini. Nah, 4 langkah pokok ya. Nih. Lalu ditambahi langkah tambahan. Langkah tambahannya itu yang ada di sebelah sini. Ini yang kosong tanpa pembakaran. Nah, kembali lagi ke sini. Menjadi 4 langkah. 2 langkah adalah yang biru, 2 langkah lainnya yang utuh A, B, mana A-nya. Coba kita lihat. Tentu dimulai dengan kompresi isentropi. Kalau ideal sekali, B menjadi C. Pemanasan secara isometri. Betul, kalau begitu CD isometri. Jadi yang merah ini tidak kesalahan, tapi mungkin Pak Derto mengingatkan kita. Isometri itu CD, volume konstan. Sesudah dipanasi sampai titik D, disulut, terjadilah pembakaran. Ekspansi isentropi, DE, betul. Kemudian pembuangan panas atau cooling isometrik lagi, ya betul, turun ke sini. Ya. Tetapi garis EB itu di engine atau di motor tidak ada. Yang ada pada titik nomor E ini dibuang. Ya. Lalu ngambil lagi udara yang baru. Bahkan ngambilnya 2 kali. Ngambil lagi, dibuang, ngambil lagi, baru dipakai. Karena 4 langkah ya. Kalau 2 langkah, ngambil lagi langsung dipakai. Jadi, nah ini rata-ratanya yang biru ini tidak dilaksanakan di dalam motor bakar tersebut. Efisiensi siklus, ini namanya efisiensi siklus. Berapa banyak panas yang dimasukkan bisa diubah menjadi kerja. Kerjanya didefinisikan sebagai kerja neto, yaitu selisih yang dilepas. Ini ada W yang keluar, saya beri nama W1. Di sini ada W yang masuk karena kita menekan ya. Saya beri nama kenapa jadi begini. Nah, tuh saya oke, hilang dia. Nah, apa ya? Saya ulang lagi. Ini W2. Nah, W itu adalah W1 dikurangi W2. Hukum kedua termodinamika. Sebagian besar dari panas yang masuk, mana tadi Q? Masuk itu ada di sini ya. Ini masuk di sini Q. Itu dibuang. Itu hukum termodinamika yang kedua. Nah, efisiensi siklus ini mungkin hanya 20%, mungkin hanya 30%. Nah, hitungan itu akan saya jadikan kuis atau saya jadikan ujian. Saya anggap kalian sudah harus bisa. Kita lanjut siklus diesel. Sama siklus diesel. Dalam PV diagram, nah saya tahu sekarang kenapa garis merah digambarkan. Garis merah yang ada di slide ini itu adalah membedakan siklus Otto dengan siklus diesel yang berikutnya. Nah, di sini juga ada garis merahnya. Ya, ini garis merah di sini siklus Otto. Kalau yang di slide sebelumnya adalah siklus diesel. Siklus Otto dioret-oret untuk siklus diesel dioret-oret untuk siklus Otto. Saya berhenti dulu di sini, renungkan. Saya mau
mengoreksi slide ini. Sepele yang saya koreksi. Tapi saya harus mengoreksi supaya enak. Slide number. Iya, slide number. Baik, sekarang sudah ada. Kita pada slide 9. Mungkin kalian sudah menebak Pak Iri mau ngasih kuis ini ya. Boleh. Enggak mau ngasih kuis ini. Saya kasih kuis yang lain nanti saja. Saya lanjutkan. Dari efisiensi siklus ini, itu efisiensi yang datang dari ekspansi fluida kerja. Kompresi dan ekspansi fluida kerja. Nah, hasil kerjanya masih harus diantar melalui sumbu menuju generator listrik, menuju kompresor, menuju pompa. Nah, di situ ada efisiensi mekanik. Ya. Ada efisiensi mekanik. Artinya yang ada di ujung putaran sumbu itu adalah efisiensi isentropik kali efisiensi mekanik. Efisiensi isentropik itu akibat ekspansinya tidak isentropik. Tetap adiabatik tetapi tidak mulus. Karena pelumasan kurang, karena katopnya tidak bekerja dengan baik, ya itu efisiensi isentropik, lalu menghasilkan kerja poros. Kerja poros masih dikoreksi lagi dengan efisiensi mekanik. Lalu ditangkap oleh generator. Nah, generator juga punya efisiensi dari mekanik menjadi listrik. Sehingga kalau kita coba saja ya, dari energi yang dilepas oleh pembakaran di dalam silinder menjadi efisiensi, dikoreksi dengan efisiensi isentropik, dikoreksi dengan efisiensi mekanik, dikoreksi dengan efisiensi konversi menjadi listrik, lalu berapa listrik yang diperoleh. Semua efisiensi itu ada di halaman, bukan ada di halaman, ada di bab 1 buku saya, ada sebuah tabel di sana. Saya sekarang kasih kuis 1/4 atau 1/8 halaman dari A4 saudara. Kalau saya punya solar, bahan bakar solar ya, heating value-nya saya ambil LHV itu 35.000 kilojoule per liter. Solar yang dikonsumsi itu saya mudahkan saja 1 liter per detik. 1 liter per detik. Wah, banyak sekali ya. Ini gede nanti. Nah, dalam siklus diesel, efisiensi siklusnya, apa tadi efisiensi siklus? Banyaknya panas yang menjadi kerja itu 20%. Banyaknya energi LHV yang menjadi kerja 20%. Sesudah itu dapat kerja putaran turbin, putaran poros, di sana ada rugi-rugi lagi. Efisiensi mekanik. Efisiensi mekaniknya saya ambil 80%. Karena ini pabrik berjalan terus, pelumasan harus saya lakukan dengan baik 80%. Energi
yang masuk ke poros diantarkan ke berikutnya 80%. Sesudah itu dari poros ditangkap oleh generator. Generator ini mengubah putaran poros menjadi listrik. Orang elektro mengatakan efisiensi generator tadi 95%. Saya percaya 95% energi lewat poros akan bisa diubah menjadi listrik. Nah, ada koreksi, ada rugi-rugi dan dinyatakan dalam efisiensi siklus 20%, efisiensi mekanik 80%, efisiensi generator 95%, ada aliran energi masuk ke motor diesel, itu adalah 35.000 kilojoule per liter, dikalikan 1 liter per detik. Pertanyaannya, berapa daya listrik yang muncul? Nah, satuannya saya buat mudah saja, kilowatt. Saya beri waktu berapa? 5 menit aja dulu. Saya koreksi, ada salah tulis di sini. Saya koreksi, saya ada salah tulis menggerakkan. Piston menggunakan untuk menggerakkan. Masih ada lagi? Tidak ada ya. Lima menit dari jam 15.50. Boleh sampai setengah halaman penuh. Artinya kuisnya tinggal sedikit lagi karena tinggal setengah halaman ya. Good. Kok tidak? Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Berapa jawabannya? Bonus 5. Kalau betul. Wah, Hilya sudah mengangkat tangan. Silakan, 054. 5.320 Diejak. 5.320 kilowatt. Diejak itu begini, 5.500 itu 5.500 kilowatt, betul? 5.500 kilowatt. 5.320 Pak. 553 20. 55.000 ya, 55320 kilowatt. Saya belum menghitung, baru mau nulis soalnya, kamu sudah memberi jawaban. Kita tunggu bonus 3 saya berikan, entah nanti ini benar apa salah, apa. 05 berapa tadi? 054 Pak. 054. Nah, jadi tolong ya. Ada cat pesan kedua siapanya. Oh, ini 054 jawabannya adalah 5320. Ya, sudah. Saya catat. Ada cat yang lain masih hidup? Enggak ada. Soal belum sempat saya tulis. Kalau begitu saya tulis sekarang sambil istirahat bicara. Jadi 1 kali
35.000. Kalau saya salah dikoreksi ya. Kali 20% kali berapa tadi? 80% kali lagi 95%. Kemudian satuannya sudah saya buat bagus ini tadi. Kilojoule per liter. Kilojoule di depan sendiri adalah liter per detik dikalikan dengan kilojoule per liter, jadi habis liternya tinggal kilojoule per detik. Sudah, efisiensi tidak punya satuan. Kemudian berikutnya juga tidak punya satuan. Kemudian berikutnya juga tidak punya satuan. Nah, satuannya menjadi sudah kilojoule per detik alias kilowatt. Tinggal mengalihkan saja. 35.000 dibagi 5, 7.000, 7.000 kali 0,8. Ya, 7.000 kali 0,8. 7 kali 8, 54 ya. 7 kali 8 berapa? 7 kali 8. 56 kali 0,9. Ya, oke, pintar. Bonus 5, 0,5. Untuk NIM 0,054. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, Dwi, apakah sudah dibuka penampungan? Penampungan belum, Pak. Belum dibuka ya. Nanti Baik, Pak. sesudah ini kita tampung. Barangkali sudah waktunya untuk menampung. Gambar ini adalah diesel engine pasti ini. Berapa HP, berapa, wah nggak tahu, ini besar sekali ya. Dan apa yang ingin saya sampaikan, ini praktis. Ya. Tidak seperti PLTU. PLTU itu harus masang boiler, harus masang air pendingin, harus masang macam-macam. Tapi kapasitasnya kalau PLTU besar, ini relatif besar dibanding dengan motor busi. Apalagi yang ada bisa di sini, bisa diberikan oleh yang sudah diberikan oleh Pak Tirto yang mau ini ada turbo aftercooler. Apa ini sebenarnya? Turbo, ada lagi aftercooler. Sebelumnya saya kembali ke slide nomor 1 untuk menjelaskan turbonya. Turbo adalah memberi tekanan udara yang masuk nih ya. Jadi udara tidak hanya sekedar diisap oleh piston, tapi ditekan. Maksud dari penekanan ini supaya densitas dari udara meningkat. Kalau diisap saja densitasnya lebih rendah daripada udara luar. Ini ditekan, nah, ini simbol bahwa ada turbo. Siapa yang menggerakkan turbo ini? Ini kompresor sebenarnya ya, kompresor. Yang sebelahnya yang namanya turbo. Ada turbin yang menggerakkan kompresor. Kalau ini saya duga ini adalah kompresornya, udara masuk lewat sini, kemudian hasil penekanannya ke sini, nah ini masuk ke engine. Nah, turbinnya ada di sebelah sini, jadi turbin dan kompresornya satu sumbu. Turbin ini ekspansi, ini adalah ekspansi dari gas hasil bakar. Gas hasil bakar mempunyai tekanan yang masih tinggi. Nah, ini gas hasil ini yang dipakai untuk menggerakkan turbin. Turbinnya menggerakkan kompresor. Kompresornya membuat udara yang masuk tidak di sini. Udara yang masuk sudah ke arah sana. Nah, kalau ke arah sana juga nggak disukai. Kalau ke arah sana nggak disukai karena ke sana bukan ke arah yang terjadi ke arah sini. Temperaturnya naik ya, kompresi selalu mengakibatkan temperatur naik.
Tapi yang diinginkan adalah temperaturnya tidak naik. Nah, oleh sebab itu ada after cooler, udara yang sudah ditekan, temperaturnya naik, didinginkan supaya temperaturnya turun, supaya lagi-lagi densitasnya naik secara keseluruhan. Tuh ya, dengan densitas naik, banyaknya udara yang masuk menjadi banyak. Nah, bagaimana ini? Banyaknya udara yang masuk menjadi banyak. Ini kira-kira ini turbonya, turbin dan kompresor, tapi udara yang sudah ditekan tadi dikumpulkan dalam satu saluran, lalu didinginkan. Nah, pendinginnya ya udara juga dari luar. Nah, baru masuk ke inlet, masuk ke engine gitu ya. Nah, itu. Lalu yang disampaikan di sini ada sebenarnya adalah neraca massa berapa banyak yang hilang di perjalanan. Tadi saya ngawur saja 80% itu bisa diambil, tapi ternyata di sini energi mekaniknya bisa hilang 40% karena gesekan. Hilang di pendingin silinder. Ini harus, kalau hilang di pendingin silinder, ini harus hukum kedua termodinamika. Hilang ke gas buang, ini juga harus. Hilang ke lingkungan, ini juga harus. Karena itu hukum energi, hukum termodinamika yang kedua, bahwa memang harus ada yang dibuang. Lalu ngambilnya gimana? Nah, itulah yang menjadi tugas kita. Sarjana mesin, sarjana teknik kimia juga sering diberi tugas semacam itu. Ya, ini saya lewati. Bahan bakar saya lewati. Ini saya lewati juga. Nah, sekarang di sini. Pertamina Dex. Saya nggak tahu ini. Saya hanya baca di SPBU ada DX. Tapi kalau saya baca spesifikasinya, ini adalah solar atau bahan bakar motor diesel. Dari mana? Saya nebak. Ini. Setan number. Setan number adalah ciri khas dari minyak bakar untuk diesel. Dan lain-lainnya. Yang penting saya tunjuk sekarang adalah, ada nggak di sini ya, titik bakarnya di mana? Karena tadi ya, hitungan kalian, nah, KW 1 itu apakah mencapai nilai ini? Di mana ini? Apakah ada di sini? Hasil kompresi udara tadi harus melampaui ini. Melampaui apa yang ada di sini. Baris 6, Pak. Siapa yang ngomong? Dwi, Pak, saya, Pak. Dwi, mau saya bikin kuis ya, kamu jawab. Titik nyala. Nah, saya ragu apa betul titik nyala ini. Titik nyala ya. Mungkin benar, tapi tolong mahasiswa mencatat di lembar tadi. Kalau titik tuang saya tahu. Titik tuang ini biasanya dipakai kalau di daerah dingin, mengental minyak bakar tadi. Nah, tidak boleh. Padatannya tadi tidak boleh mencair di atas angka 18 ya maksimal. Kalau di atas angka 18, misalnya mencair pada temperatur itu, titik tuangnya 30 derajat Celcius, ya mobil-mobil semuanya berhenti karena masih pada kondisi padat. Tugas mahasiswa menulis saja titik nyala ini flash point atau ignition point. Flash point dan ignition point sudah diterangkan di
bab yang lain. Kalian hanya cukup menulis flash point atau ignition point. Sudah? Nah, sekarang kita sudah ya. Kita lanjutkan ke sini. Nah, kalau untuk bahan bakar motor busi, yang penting adalah oktan number. Ini Pertamax oktan numbernya 92. Catat di apa tadi? Di lembar kalian tadi. Kuis yang ketiga A itu apakah titik nyala ini flash point atau ignition point. Nah, kuis yang ketiga B ini mengenai apa? Premium, bukan gasolin. Ya, itu ada Pertamax, ada Pertalite dan sebagainya. 92 di sini tulisannya. Pertanyaan yang harus kamu tulis, oktan number. Dari Pertamax berapa? Ini pertanyaan yang ditulis. Pertalite berapa? Kenapa saya tugasi kalian begitu? Saya curiga ini salah tulis. Pertamax itu bukan 92, seingat saya sesuatu yang lain. Ya, itu tugas kalian nanti melihat. Nah, kemudian titik nyala. Ada nggak di sini titik nyala? Adakah di sini titik tuang? Nah, nggak ada, karena pasti tidak akan membeku pada kondisi ruangan kita. Jadi memang nggak dimasukkan di sini. Nah, titik nyala ada nggak ini? Kandungan aromatik nggak ada. Titik nyala ada, Dwi? Berat jenis Tidak ada, Pak. tidak ada. Nah, kuis 3B ditambahi pertanyaan. Titik nyala. Nah, titik nyala. Tadi titik nyala ya. Titik. Enggak. Flash point. Dari gasolin. Gasolin itu bisa Pertamax, bisa Pertalite. Itu dibedakan dengan oktan number. RON-nya. Ya, flash point dari gasolin. Itu kuis 3B. Pertanyaannya saja yang ditulis. Sekarang saya lanjutkan ini. Kebetulan sekali saya nyari-nyari males. Pak Tirta udah menyalinkan di sini. Ini apa ini? Itu distilasinya, Pak. ASTM. Iya, STM destilasi artinya apa? Nah, di 8 sebelah kanannya itu, Pak, metodenya. Ya, itu metodenya, tapi Ya. artinya apa? Yang saya pengen mewakili apa? Artinya apa? Mewakili apa? Ini kualitas. Kalau kalian jangan pernah bertanya Pertamax komposisi hidrokarbon. Ya, komposisi hidrokarbonnya apa saja. Kita tahu isinya adalah C6H6 plus 2 kali 6 plus 2, C7H 2 kali 7 plus 2. Ya, selalu kan? Tapi jangan sekali-kali nanya itu, bodoh kalau nanya itu. Karena memang nggak pernah disampaikan, tidak pernah dijadikan spesifikasi, walaupun secara laboratorium diukur. Percobaan Pak Aryo, kamu kan mengukur kalau hasil eksperimenmu menghasilkan setara dengan Pertamax, kamu menyatakan enggak 6 itu apa? Heksannya berapa persen? Kalau 7 apa ya? Pentannya berapa persen? C8-nya, oktannya berapa persen? Nah, enggak. Spesifikasinya adalah ini yang tadi Pak Aryo menyampaikan. Cara mengukurnya begini. Dulu waktu saya masih seusia kalian, kami melakukan percobaan destilasi ini. Destilasi yang sederhana.
Nah, mudah-mudahan sepintas tadi saya lihat destilasi sederhana gampang. 100 ml minyak bakar dimasukkan ke dalam labu bulat, kemudian dipanasi dengan api yang tertentu di atas kaki 3, dan kemudian antara api dengan labu bulat tadi ada kasa yang dilapisi, kasanya tidak kasa telanjang, tapi kasanya diberi asbes. Di atas labu bulat tadi ada leher, leher yang menyimpang ke kanan diberi pendingin, leher yang ke atas diberi termometer mengukur temperatur uap. Nah, yang ke kanan akan membuat kondensasi ditampung di sebuah labu ukur dari 100 cc tadi. Nah, ketika 100 cc di labu bulat, ketika mendapatkan 10% di labu ukur, temperaturnya berapa? Kalau temperaturnya 70 Celcius, oke, bagus. Ketika di labu ukur mendapatkan 50 cc, itu 50% dari yang ada di labu bulat, diukur temperaturnya, tadi di leher yang tegak itu isinya termometer, itu 110 derajat Celcius, benar. Jadi Pertamax tadi memang benar, enggak palsu. Nah, kalau 90% ditampung, sudah temperaturnya 180, benar. Dan yang terakhir tinggal sisa-sisanya mungkin sudah jadi areng juga ya, menjadi areng karena hidrokarbon. Kalau dipanasi ada kemungkinan menjadi arang. Nah, titik-titik terakhir. Nah, kalau pengukuran temperatur di leher tegak dan penampungan di labu ukur itu sesuai seperti ini, dikatakan tidak palsu. Ya, nah, mudah-mudahan ada gambarnya. Oh, nggak ada gambarnya. Tadi sepintas saya lihat ada gambarnya. Nah, ini ada gambarnya. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ya, ini apakah ini untuk, nah ini bacanya, waduh, saya nggak tahu bacanya apa. Tapi kira-kira gambarnya begini ya. Persen awal dari titik-titik, mudah-mudahan yang biru, ya yang biru ini. Nah, ini adalah Pertamax tadi atau gasolin tadi. Ya, mulai temperatur mendidih, kemudian 10% pertama diperoleh pada temperatur berapa? Tadi berapa? 10% pertama tadi. 10% pertama 70. Wah, bukan, berarti palsu tadi. Ya, yang biru bukan Pertamax, itu palsu ini. 10% pertama sudah pada 10% takaran volume pertama temperaturnya sudah tinggi sekali. Bukan, kayaknya ini diesel. Beda Solar. metode Pak Heri. Hah? Maaf, itu beda metode Pak. Satunya di 86, satunya di 1160. Nah, ya, tapi kan kira-kira kan sama. Yang saya ceritakan prinsipnya tadi loh. Labu bulat, 100 cc. Nah, ini mungkin sudah diukur pakai mesin, pakai komputer. Kalau ini masih pakai ASTM 86. Nah, ini yang, tapi ini pasti bukan Pertamax atau Pertalite. Ini kayaknya 10% pertama sudah, 10% pertama yang hitam aja ini sudah tidak 70 derajat Celcius kan? Nah, 180-an itu. ini karena Pak Tirto membuat catatan untuk biodiesel ini kayaknya. Ini B0 ini apa Pak? Pak Hendra tahu nggak B0 atau biodiesel 0? Itu Pak, hydrogenated vegetable oil Pak. Oke. Jadi B0 itu ya bahan bakar konvensional Pak. Nah, kemudian B100 kalau tidak salah itu 100%
bahan bakar biodiesel kalau tidak salah. Saya sudah lupa Pak itu. Cuman Nah, HVO itu ada 2 standar juga kan Pak. ya, baik. 2 standar, yang satu yang kuno ini yang tadi. Ya, Tapi Pak. keduanya prinsipnya sama ya. Pak. Sama Pak. Kalau yang 86 saya lakukan itu saya hafal 100 cc, ya labu 100 cc, lalu labu takarnya mengukur 10 cc, 50 cc, 90 cc temperaturnya. Tadi saya ceritakan kalau di sini enggak, misalnya saya ambil yang ini, jadi ini kalau memang dia minyak solar murni, ini yang kita peroleh pada 10 cc pertama netes terukur 180, pada 50 cc berikutnya terukur, lalu dapatnya 200, diukurnya 240 Celcius. Nah, kalau 90% terukur. Wah, itu oke, murni. Sekali lagi, saya ingatkan. Satu prinsipnya, sebuah volume tertentu dipanasi pelan-pelan supaya tidak meletup, apalagi terbakar. Destilasi sederhana ini namanya. Kenapa sederhana? Ya, sederhana, tidak ada fraksionasi, tidak ada pemisahan komponen. Ya. Begitu uap naik ke atas, belok didinginkan. Simple distillation. Mudah-mudahan kalian tahu. Nah, ketika netes tertampung 10 cc, kalau dimulainya 100, saya baca termometer di labu bulat di atasnya ya, bukan di cairannya, yang diukur di uapnya. Berapa di sini? 170. Dibiarin, nggak peduli dengan yang 20 mililiter, 20%, nggak peduli, karena memang ASTM atau petunjuknya tidak. Diukur ketika dibaca ketika 50. Dibaca 50 tertampung, temperaturnya 250. Nah, tentu saja ada standarnya. Tadi standar yang kita baca adalah standar dari Pertalite, ada Pertamax, nah ini diesel ya. Kalau mengikuti 3 titik tadi, 1, 2, 3, nah dia enggak palsu. Ya, saya berhenti di sini. Kuisnya sudah yang ketiga, menempati setengah halaman dari 4 kalian. Boleh bekerja sama, boleh bagi tugas. Cari di internet berapa flashpoint dari apa tadi? Yang tadi untuk jadi itu diesel ya, flashpoint dari solar. Yang saya ragu tadi, ya, nah ini saya ragu tadi kan di sini ya. Nah, flashpoint dari solar, flashpoint dari minyak bakar motor diesel berapa, dan ignition point dari motor minyak bakar motor diesel berapa. Ini 3A. Cari di internet, cari di buku saya, sehingga nanti yakin sebenarnya titik nyala ini adalah ignition point atau flash point. Kalau sudah punya angkanya pasti tahu. Dan apa itu flash point? Flash point sebenarnya ukuran untuk keamanan kerja. Sedangkan ignition point, tempat dia nyala dan nyala terus. Sustainable sustain combustion. Kalau flash point hanya sekejap flash. Nah, nanti kalian bisa koreksi barangkali. Ini sebaiknya jangan diberi nama titik nyala, tetapi diberi nama flash point. Yang satu diberi nama ignition point. Nah, mungkin kamusnya memang begitu. Flash point jadi titik nyala atau ignition point jadi titik nyala. 3A. Yang 3B, cari octane number. Lagi-lagi saya curiga ada salah. Gambar. Mana tadi?
masih jauh di depan. Nah, ini saya curiga atau saya nggak percaya nih, angka 92 ini apakah octa number dari Pertamax? Untuk meyakinkan itu, kuis 3B adalah mencari octa number dari Pertamax dan octa number dari Pertalite. Tidak ada di buku saya, kalian harus nyari di internet. Kuis 3C, nah ini panjang. Kalian gambarkan cerita saya tadi mengenai cara mencari tahu apakah sebuah bahan bakar yang patut dimasukkan ke dalam sebuah diesel engine, ini saya anggap diesel engine, bagaimana cara mengetesnya menurut ASTM D86 alias menurut cerita saya tadi. Bagaimana melakukan simple distillation untuk menguji apakah destilasinya cocok. Destilasinya cocok itu ada di mana tadi? Iya, ini. Pada penampungan 10% pertama, maka temperaturnya terukur 70 derajat. Ini kalau pertama, kalau diesel yang tadi gambar yang satunya. Nah, cara kerjanya, cara mengukurnya gimana, gambar alatnya seperti apa. Lakukan itu. Saya akhiri kuliah sampai di sini. Saya beri waktu 15 menit dari 16.20 sampai 16.45. Oh ya, 16.45. Pak Dwi atau Pak Haryot sediakan penampungan dan ditutup pada 16.50. Di luar itu dianggap terlambat dan tidak diperiksa. Baik, Pak. Saya akhiri kuliah materinya walaupun masih banyak ya. Masih ada, kita lanjutkan minggu depan kalau saya mau, lagi-lagi kalau saya ingat, kalau saya mau. Atau kita lanjutkan dengan materi yang lain. Iya, masih banyak cerita, enggak, kuliah, kuis soal-soal ini untuk minggu depan. Sementara kalian mengerjakan, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya masih ada di kelas. Ingin mentampilan lagi beberapa slide, silakan. Sudah ada nomornya, sekarang bisa dirujuk. Saya berhenti bicara, tapi masih di kelas. Wi, Haryo, atau Aisyah kalau lihat, ini tayangannya adalah slide sorter, benar? Pak. Slide Ya, 19, 20, 21, sampai dengan 24, benar ya? Ya, Pak. Ya, slide Ya. sorter. Mahasiswa kalau bertanya, rujuk saja ingin bertanya bagian mana.
Sekarang saya sajikan slideshow. Ini rupanya Pak Terto menyiapkan sifat bahan bakar ya. Bagus sekali. Saya bisa belajar juga nih sifat bahan bakar yang diukur dengan kemampuan alat instrumen pengukur yang zaman sekarang.
Bagaimana mahasiswa, ada yang tanya? Ini ada catatan saya, boleh dicatat bahwa kita akan mulai dengan karakteristik motor pakar. Ini dari buku kita, Sistem Utilitas. Ini, kalau kamu lihat sepintas ini, hitungan-hitungan yang hanya ada nomor-nomor persamaan yang ada di buku. Jadi pelajari buku dengan baik.
Halo, Dwi. Dwi. Dwi, Ya Pak, ada Pak. rekaman udah dimatikan kan?